Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angela Stefani Mamesa dengan NIM 200711010621, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Laut dengan materi dasar-dasar tentang hukum laut dan zona ekonomi eksklusif. Baiklah, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu dasar-dasar tentang hukum laut. Hukum Laut Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang wilayah perairan di Indonesia. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui Deklarasi Juanda pada bulan Desember tahun 1957. Hukum laut internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara atau laut lepas, dan dilihat dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Sejarah singkat mengenai hukum laut di Indonesia antara lain diundangkannya Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonansie atau Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim dalam Stadsblad 1939 nomor 442. Dalam ordonansi tersebut berisi ketentuan yaitu yang pertama, lebar laut teritorial sejauh 3 mil, yang kedua, tiap-tiap pulau mempunyai lebar laut masing-masing. Perkembangan yang sangat penting tentang pengaturan di bidang hukum laut Indonesia adalah dengan dikemukakannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang dinilai sebagai tonggak konsepsi negara kepulauan. Deklarasi tersebut kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dasar hukum yang mengatur tentang hukum laut yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan yang kedua yaitu UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau disebut juga KHL, yaitu Konvensi Hukum Laut. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu mengenai zona ekonomi eksklusif. Menurut pasal 55 Konvensi Hukum Laut, zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain yang diatur oleh ketentuan-ketentuan relevan konvensi ini. Menurut pasal 57 Konvensi Hukum Laut, lebar wilayah ZTE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Akar perkembangan konsep ZTE dimulai ketika Presiden Truman dan sejumlah negara memproklamirkan perluasan hak negara pantai terhadap sumber daya alam, serta hak-hak berlakunya yurisdiksional lainnya atas wilayah landas kontinen. Proklamasi ini kemudian diikuti oleh sejumlah klaim dari negara-negara Latin dan Afrika yang substansinya merupakan klaim-klaim yang berorientasi terhadap sumber daya alam.
Konsep ZEE merupakan keseimbangan atau balance antara kepentingan-kepentingan ekonomi dari negara-negara pantai, khususnya negara-negara berkembang, dengan kepentingan-kepentingan maritim dan kepentingan strategis dari negara-negara lainnya. Hak dan kewajiban negara lain di ZEE diatur dalam pasal 58 KHL yang menyebutkan bahwa di ZEE semua negara, baik negara berpantai atau tidak berpantai, dapat menikmati dengan tunduk pada ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa di bawah laut. Demikianlah pembahasan materi dari saya, yaitu mengenai dasar-dasar tentang hukum laut dan zona ekonomi eksklusif. Kiranya pembahasan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Sekali lagi, terima kasih.